Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan yang penuh berkah mengingatkan kita pada sebuah perjalanan bersejarah. Hijrah Rasulullah menuju Madinah yang ia lalui bersama dengan sahabat tercintanya. Sahabat ini tahu resiko apa yang akan ditanggung jika misi ini gagal. Tapi jika sudah dimabuk cinta, apalah arti segalanya? Simak kisah lengkapnya bersama saya, Qudsiah Hasanah, di segmen Kisah An-Nur Podcast Trend. Kala Rasulullah berada di hadapan, kupandangi pesonanya dari ujung kaki hingga kepala. Tahukah kalian apa yang terjelma? Cinta. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Dari lembar sejarah, kita kenang cinta Abu Bakar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kala itu di Gua Sur, ketika kaki para pemuda Quraisy tak lagi terdengar samar, wajah Abu Bakar memucat. Tak terasa tubuhnya bergetar hebat. Dari celah gua, ia bisa melihat musuh berada di atas kepala mereka. Dengan pelan, Abu Bakar berkata, "Wahai Rasulullah, jika mereka melihat ke kaki-kaki mereka, pastilah mereka melihat kita berdua." Rasulullah memandangi Abu Bakar dengan penuh makna. Ditepuknya punggung sahabatnya ini. Dengan pelan, Rasulullah berkata, "Wahai Abu Bakar, janganlah engkau mengira kita hanya berdua. Sesungguhnya kita bertiga, dan yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala." Sejenak, ketenangan menyapa Abu Bakar. Ia sama sekali tak khawatir dengan nyawanya. Ia hanyalah laki-laki biasa. Sedangkan untuk laki-laki tampan yang kini sedang berada di sampingnya, keselamatan di atas hidup dan matinya. Sungguh, ia tak khawatir dengan panah yang akan menghunjam setiap jengkal tubuhnya. Yang ia khawatirkan hanyalah Muhammad. Ya, Nabi Muhammad. Ia takut mereka akan membunuh Nabi Muhammad. Ia bergumam dalam hatinya, bagaimana jadinya semesta tanpa penerang? Bagaimana jadinya jika Madinah harus kehilangan purnama? Abu Bakar terus saja memikirkan Rasulullah. Ketika kaum Quraisy telah berlalu, keduanya sepakat untuk bergantian berjaga. Lelah dirasa, Abu Bakar menyandarkan punggungnya ke dinding goa. Sedang Rasulullah kini sudah mulai terlelap di pangkuan Abu Bakar. Abu Bakar terus saja memandangi wajah Rasulullah. Ia teringat perlakuan kaum Quraisy yang sangat ingin sekali membunuh Rasulullah, seperti memburu hewan buruan. Dengan pelan, Rasulullah mengusap peluh yang ada di kening. Dengan pelan, Abu Bakar mengusap peluh yang ada di kening Rasulullah. Sebuah asa mengalun. Ya Allah, andai hamba bisa menikmati ini selamanya. Mendung di wajah Abu Bakar tak kian surut. Ia sangat mencintai Rasulullah. Dan tiba-tiba saja, seekor ular mendesis, mendekati pergelangan kaki Abu Bakar. Ia menatapnya waspada. Tapi ia tak kuasa untuk bergerak sedikit pun. Ketika ia melihat Rasulullah masih nyaman dalam tidurnya.
Ingin sekali rasanya ia menarik kakinya untuk menjauhi ular ini. Tapi ia tak kuasa untuk bergerak sedikit pun. Abu Bakar meringis kesakitan. Ular ini telah menggigit kaki Abu Bakar. Tapi ia tetap tak kuasa untuk bergerak sedikit pun. Ketika ular itu telah pergi, Abu Bakar terasa panas. Bisanya menjalar dengan cepat. Diam-diam, Abu Bakar menangis. Dan tak sengaja, air matanya menetes mengenai Rasulullah. Rasulullah terbangun. Dengan khawatir Rasulullah bertanya, "Wahai Abu Bakar, kenapa engkau menangis? Apakah engkau menyesal mengikuti perjalananku ini?" Abu Bakar menjawab, "Tidak, wahai Rasulullah. Sungguh aku ridho dan ikhlas mengikutimu kemanapun engkau pergi." Lalu Rasulullah bertanya lagi, "Lalu kenapa engkau menangis, wahai Abu Bakar?" Abu Bakar menjawab, "Seekor ular telah menggigit kakiku, wahai Rasulullah, dan bisanya menjalar dengan cepat." Lalu Rasulullah bertanya lagi, "Lalu kenapa engkau tak menghindarinya, wahai Abu Bakar?" Lalu Abu Bakar menjawab, "Bagaimana mungkin, wahai Rasulullah? Bagaimana mungkin hamba tega membangunkanmu, wahai Rasulullah?" Rasulullah menatap Abu Bakar dengan sendu. Lalu Rasulullah mengambil kaki Abu Bakar dan mengusapnya dengan ludah beliau. Seketika rasa sakit itu hilang. Abu Bakar memang begitu. Dia sangat mencintai Rasulullah. Siapalah yang tak tahu dengan Abu Bakar? Laki-laki pertama yang masuk Islam dan salah satu sahabat terdekat Rasulullah. Ia wafat pada umurnya yang ke-63 tahun pada saat perang Romawi di Yarmuk berkecamuk di tangan umat Islam. Dan sekarang waktunya kita untuk kembali pada diri kita. Sudahkah kita menempatkan Rasulullah di hati? Semoga bermanfaat. Saya, Qudsia Hasanah, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.